suatu hal yang menarik kalau misalkan di Muktamar Naat ini mengundang juga misalkan seperti Pak Jokowi misalkan. Diundangkan, beliau adalah salah satu zuriyah keturunan daripada Kiai Abdul Jalal. Nah, Kiai Abdul Jalal ini kita tahu nasabnya kan tersambung kepada Ki Juru Mertani. Nah, walaupun nanti Ki Juru Mertani ini ada yang mengatakan nasabnya ke Brawijaya, tapi kan juga ada referensi yang kuat yang amudun nasab Kiai pada Kiai Juru Mertani ini kepada Sunan Giri. Terlepas dari Ki Juru Mertani, artinya bagaimanapun tidak akan lepas dari Wali Songo. Nah, sebaiknya ya Pak Jokowi diundang ya. Saya tidak tahu apakah panitia sudah mengundang beliau atau tidak. Kalau dikatakan beliau bagus untuk hadiri, bagus bagi saya. Agar beliau terus produktif gitu ya di dalam mengisi pembangunan di segala sektor. Hanya saja kan selama ini Pak Jokowi itu spesialisasinya gitu ya. Manusia ini kan punya spesialisasi sendiri. Pak Jokowi dengan leluhurnya ini beda spesialisasi. Kalau leluhur Pak Jokowi, Kiai Abdul Jalal seorang yang faqih, seorang yang alamah, pejuang di dalam menegakkan, mensyiarkan Islam. Sementara Pak Jokowi adalah seorang politikus, nah ya, spesialisasi di dalam bidang politik, sampai kemudian mengantarkan beliau pada level politik yang tertinggi sudah. Nah, ketika seorang mencapai level tertinggi di dalam karirnya di bidang apapun, kalau sudah selesai gitu ya masa jabatannya, kan manusia ini tidak bisa diam, harus dituntut untuk terus produktif gitu ya sampai akhir hayat. Artinya level presiden kan level sudah paling tinggi. Nah, kalau sudah dicapai ini, setelah ini mau jadi apa? Kan tidak ada lagi gitu ya, karena sudah yang paling tinggi adalah presiden gitu ya. Nah, tapi apakah kemudian setelah jadi presiden kemudian menjadi tidak produktif, diam aja? Kan tidak mungkin, tetap harus produktif. Nah, bagi saya yang paling tepat adalah kalau selama ini Pak Jokowi sibuk dengan dunia politik, sekarang ini lebih mulai beralih gitu ya kepada mencoba mentauladani, menggali sejarah tentang leluhur-leluhurnya, perjuangan leluhurnya gitu ya. Kalau sudah di dunia politik, Pak Jokowi sudah notop gitu ya. Nah, sementara di perjuangan tentang di kancah yang berbeda ini, Pak Jokowi kan masih belum gitu ya mengikuti perjuangan leluhurnya. Ya, mengikuti perjuangan Ki Abdul Jalal itu, bagaimana Pak Jokowi kemudian dengan hadir di muktamar nanti paling tidak tersentuh bagaimana perjuangan leluhurnya di dalam menyebarkan agama Islam, menjadi seorang leader gitu ya, tokoh yang bisa memberikan warna gitu di dalam perjuangan Islam yang toleran, yang rahmatan lil alamin. Bagus gitu. Ya, walaupun ya kan tidak mungkin Pak Jokowi kemudian menjadi Kiai Haji Jokowi, kan tidak mungkin gitu ya. Kemudian Pak Jokowi buka pesantren, kan tidak mungkin. Tetapi kan bisa juga kemudian dengan kemampuan beliau, apakah itu di dalam pemikiran, memberikan sumbangsi pemikiran kepada kemajuan pondok pesantren yang ada selama ini di negara kita. Kita kan tahu bahwa pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan tertua di negara kita ini. Nah, bagaimana pemikiran-pemikiran beliau coba dituangkan di situ, gitu ya. Gagasan-gagasan dari politik kemudian beralih ke sini untuk memajukan, mendukung, mensupport beberapa pesantren-pesantren di dunia pesantren.
Karena bagaimanapun beliau kan punya genetika keturunan dari seorang yang faqih ya, seorang ulama besar di zaman itu, di daerah Jogopaten itu. Nah, ya misalkan selain gagasan pemikiran yang bisa disumbangsikan oleh beliau, misalkan Pak Jokowi misalkan untuk mengabadikan perjuangan leluhurnya di pesantren didorong untuk mempunyai perpustakaan, kemudian diberikan nama Kiai Abdul Jalal gitu. Dan selama ini kita tidak pernah banyak tahu tentang Kiai Abdul Jalal, padahal beliau adalah sosok yang sangat berpengaruh di dalam mempertahankan marwah ya, bangsa kita dari penjajah. Beliau bersama Pangeran Diponegoro, bersama mertuanya sendiri yaitu Kiai Mojo gitu ya, di dalam menjaga marwah bangsa ini dari penjajah. Sehingga bagi saya kalau Pak Jokowi diundang bagus itu, kenapa? Saya kira itu. Ya sebagai begini kan, ini selama ini kan diisukan Pak Jokowi kemudian cawe-cawe ini. Nah, dengan terjunnya Pak Jokowi di dunia yang lain gitu ya, di perjuangan yang lain, ini akan melepas stigma seperti itu. Dan saya kira kita tahu bahwa Presiden Prabowo adalah seorang pemimpin yang luar biasa gitu, orang militer artinya, dan Pak Jokowi tentu akan sangat menghormati itu, dan tidak mungkin Pak Jokowi cawe-cawe di situ karena beliau seorang negarawan yang tahu posisi gitu, tahu posisi. Pak Jokowi itu etika akhlak tahu posisi, saya kira. Nah, dengan seperti yang saya katakan tadi kan, tidak mungkin orang itu kemudian setelah mencapai puncak karir tertinggi itu kan tidak mungkin kemudian diam, kan tidak mungkin menghabiskan waktu dengan tidak ada bermanfaat, kan tidak mungkin. Nah, terus harus produktif manusia ini hidup. Nah, salah satunya produktif di bidang yang lain karena sudah bidang politiknya sudah notok gitu ya. Nah, bagaimana mengikuti perjuangan leluhur beliau yaitu Kiai Abdul Jalal. Nah, Kiai Abdul Jalal kan kita tahu semua bahwa beliau adalah zuriyah daripada Wali Songo.